Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Berikut adalah penjelasan materi tentang cara khat atau penulisan arut yang terdapat dalam ilmu arut. Hal yang sangat penting untuk diingat di sini adalah rumus dalam menulis huruf Arab dengan metode khat arut. Ini dia rumusnya. Huruf asli yang ditulis adalah yang terucap, sedangkan huruf yang tidak terucap itu harus dibuang atau tidak ditulis. Silahkan hafal dan ingat baik-baik kalimat yang berada di dalam tanda kutip. Yang pertama, menulis huruf yang dibaca panjang. Contohnya, kata lakin, huruf yang panjang di sini adalah la. Dia berbaris fathah dan menggunakan tanda panjang yaitu simbol alif kecil. Jika ditulis dengan khat arut, maka tanda panjangnya itu diganti dengan alif karena dia berbaris fathah. Contoh yang kedua adalah hadza. Huruf yang panjang yang menggunakan simbol di sini adalah ha. Dia berbaris fathah dan juga ada tanda panjangnya, sehingga jika ditulis dengan khat arut, maka setelah ha ditambahkan alif sebagai ganti dari tanda panjang tersebut. Contoh berikutnya adalah kata bihi. Huruf yang panjang di sini adalah hi. Hi berbaris kasrah dan ada tanda panjang. Jika ditulis dengan khat arut, maka setelah hi ditambahkan ya sukun sebagai ganti dari tanda panjang tersebut. Contoh berikutnya adalah kata lahu. Huruf yang panjang adalah hu, berbaris dhammah dan ada tanda panjangnya. Jika ditulis juga dengan khat arut, maka setelah hu ditambahkan waw sukun sebagai ganti dari tanda panjang itu. Metode yang kedua yaitu tanda tanwin diganti menjadi huruf non sukun. Tanda tanwin maksudnya huruf yang berbaris dua, apakah itu an, in ataupun un. Contohnya, pada kata babun, huruf yang tanwin adalah bun, sehingga jika ditulis tanda tanwin tersebut diganti menjadi nun sukun. Begitu juga dengan kata faslun, huruf yang bertanwin di sini adalah huruf lun. Jika ditulis dengan khat arut, maka setelah lu tanwinnya diganti dengan nun sukun. Adapun metode khat arut yang ketiga adalah huruf bertasydid ditulis menjadi dua huruf. Jadi huruf yang bertasydid itu dijabarkan hurufnya menjadi dua. Contohnya ada kata qatta'a ditulis menjadi qatta'a. To yang bertasydid di atas dijabarkan hurufnya atau dijadikan menjadi dua huruf to. Contoh selanjutnya ada kata madda ditulis menjadi madda. Karena huruf da yang bertasydid, maka dalnya itu ditulis menjadi dua huruf. Metode yang keempat, membuang atau menghilangkan huruf yang tidak terbaca atau tidak terucap. Contohnya ada kata wazkur ditulis waskur. Kata waskur yang di atas terdapat huruf alif. Huruf alif tersebut tidak terbaca atau tidak terucap, sehingga jika ditulis
Dalam khat arut harus dihilangkan alifnya sehingga menjadi wadhkur. Kemudian contoh kedua ada kata fil baiti. Dari kata ini huruf setelah fi yaitu ya dan alif tidak terucap, sehingga jika ditulis dalam khat arut harus dibuang atau tidak ditulis. Metode khat arut yang kelima adalah memanjangkan huruf akhir pada ujung bait. Bait yang dimaksud di sini adalah syair Arab. Adapun contoh syairnya kalian bisa lihat. Pada syair tersebut ada dua bagian, dan bagian pertama dan bagian kedua itu dipisah dengan tanda pagar di tengahnya. Pada bagian pertama diakhiri dengan kata manzili. Manzili pada kata tersebut tidak diakhiri tanwin, tidak juga diakhiri dengan sukun atau huruf illat, sehingga dalam khat arut, dalam metode arut dia harus dibaca panjang, dan untuk bisa dibaca panjang harus ditambahkan huruf illat sesuai dengan barisnya. Karena li di sini berakhiran kasrah, maka dia berpasangan dengan ya sukun, sehingga dibaca panjang menjadi manzili. Begitu juga dengan bagian yang kedua, diakhiri dengan kata fahaumali, maka dia harus dibaca panjang dan ditambahkan ya sukun sehingga bacanya menjadi fahaumali. Demikian materi pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kalian yang telah sempat untuk menyimak ya. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.